Kisah Nabi Muhammad tak pernah habis untuk diceritakan dalam sejarah manusia. Tidak ada sosok manusia yang sejarah perjalanan hidupnya ditulis secara detail dan transparan kecuali Nabi Muhammad. Dikutip dari buku kumpulan kisah teladan Islami, dikisahkan, suatu hari ketika Nabi Muhammad sedang asyik bertawaf di Ka'bah, beliau mendengar seseorang di hadapannya bertawaf sambil berzikir, "Ya Karim, ya Karim." Nabi Muhammad kemudian menirukan ucapan orang itu, "Ya Karim, ya Karim." Orang itu lalu berhenti di salah satu sudut Ka'bah dan berzikir lagi, "Ya Karim, ya Karim." Nabi Muhammad yang berada di belakangnya mengikuti zikirnya, "Ya Karim, ya Karim." Merasa seperti diolok-olok, orang itu menoleh ke belakang dan terlihatlah olehnya seorang laki-laki yang gagah, tampan, dan belum pernah dikenalinya. Orang itu lalu berkata, "Wahai orang tampan, apakah engkau memang sengaja memperolok-olokanku karena aku ini adalah orang Baduy? Kalaulah bukan karena ketampananmu dan kegagahanmu, pasti engkau akan aku laporkan kepada kekasihku Muhammad." Mendengar kata-kata orang Arab Baduy itu, Nabi Muhammad tersenyum lalu bertanya, "Tidakkah engkau mengenali nabimu wahai orang Arab?" "Belum," jawab orang Arab itu. "Lalu bagaimana kau beriman kepadanya?" "Aku percaya dengan mantap atas kenabiannya sekalipun aku belum pernah melihatnya, dan membenarkan perutusannya sekalipun aku belum pernah bertemu dengannya," kata orang Arab Baduy itu. Nabi Muhammad pun berkata kepadanya, "Wahai orang Arab, ketahuilah, aku inilah nabimu di dunia dan penolongmu nanti di akhirat." Melihat Nabi Muhammad di hadapannya, dia tercengang seperti tidak percaya kepada dirinya. "Tuan, ini Nabi Muhammad?" "Ya," jawab Nabi Muhammad. Dia pun segera tunduk untuk mencium kedua kaki Nabi Muhammad. Melihat itu Nabi Muhammad menarik tubuh orang Arab itu, seraya berkata kepadanya, "Wahai orang Arab, janganlah berbuat seperti itu. Perbuatan itu biasanya dilakukan oleh hamba sahaya kepada tuannya. Ketahuilah, Allah mengutusku bukan untuk menjadi seorang yang takabur yang meminta dihormati atau diagungkan, tetapi demi membawa berita." Malaikat Jibril turun membawa berita dari langit. Malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, Allah mengucapkan salam kepadamu dan berfirman, katakanlah kepada orang Arab itu agar dia tidak terpesona dengan belas kasih Allah. Ketahuilah bahwa Allah akan menghisapnya di hari mahsyar nanti, dan akan menimbang semua amalannya baik yang kecil maupun yang besar." Setelah menyampaikan berita itu, Malaikat Jibril kemudian pergi. Setelah itu Nabi Muhammad menyampaikan pesan Malaikat Jibril kepada orang Arab Baduy itu. Maka orang Arab Baduy itu pun berkata, "Demi keagungan serta kemuliaan Allah Tuhan semesta alam, jika dia membuat perhitungan atas amalan hamba, maka hamba pun akan membuat perhitungan kepadanya." Kata orang Arab Baduy itu, "Apa yang akan engkau perhitungkan dengan Allah?" Kata Nabi Muhammad, "Jika Allah akan memperhitungkan dosa-dosa hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa kebesaran makfirahnya." Jawab orang Arab Baduy itu. Orang Arab Baduy itu berkata lagi, "Jika Allah Tuhan semesta alam memperhitungkan kemaksiatan hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa keluasan pengampunannya. Jika Allah memperhitungkan kekikiran hamba, maka hamba akan memperhitungkan pula betapa kedermawanannya." Mendengar ucapan orang Arab Baduy itu, maka Nabi Muhammad pun menangis. Mengingat betapa benarnya kata-kata orang Arab Baduy itu, air mata beliau yang mulia jatuh membasahi janggutnya. Melihat itu Malaikat Jibril turun lagi seraya berkata, "Ya Muhammad, Allah menyampaikan salam kepadamu dan berkata, berhentilah engkau dari menangis. Sesungguhnya karena tangismu penjaga aras lupa dari bacaan tasbih dan tahmidnya sehingga ia bergoncang." Malaikat Jibril melanjutkan, "Ya Muhammad, katakanlah kepada temanmu itu, bahwa Allah tidak akan menghisap dirinya juga tidak akan memperhitungkan kemaksiatannya. Allah sudah mengampuni semua kesalahannya dan ia akan menjadi temanmu di surga nanti." Betapa gembiranya orang Arab Baduy itu. Mendengar kabar tersebut ia pun menangis karena tidak berdaya menahan haru dan bahagianya. Sungguh mulia dan beruntungnya orang Arab Baduy itu, ia mencintai dan meyakini akan kenabian Nabi Muhammad walaupun ia sendiri belum pernah melihat dan mengenal sosok mulia baginda Nabi Muhammad, sehingga ia dipertemukan Allah kepada kekasih utusannya Nabi Muhammad di tempat yang mulia.